Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidane Nafis. Saya dari kelas C PGMI 1. Di sini saya akan menerangkan terkait tentang etika peserta didik terhadap gurunya dalam pandangan Islam dan juga sifat-sifat guru dalam pandangan Islam. Perlu kita ketahui, etika adalah suatu sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Etika peserta didik merupakan satu hal yang harus ditaati dalam proses pendidikan. Dalam etika peserta didik harus memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan oleh peserta didik, yaitu beretika terhadap guru. Hal itu dikarenakan guru orang yang mempunyai ilmu, di mana seorang guru mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mendidik dan membina peserta didik. Maka seorang guru berhak mendapatkan keutamaan dan kehormatan sebagai orang yang bertakwa, karena mereka penerus bagi guru-guru tersebut, yang mana berkewajiban menyampaikan ajaran yang telah disampaikan oleh para guru itu tadi. Dalam pemikiran Ibnu Jama'ah, beliau memberikan nasihat-nasihat penting kepada peserta didik agar beretika terhadap gurunya. Antara lain yaitu yang pertama, yaitu seorang murid hendaknya cermat dan memohon pilihan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memilih sosok seorang yang akan diambil ilmunya dan mendidiknya, yang mempunyai akhlak dan adab yang terbaik yang dapat ia contoh serta yang sempurna keahliannya. Yang kedua, yaitu hendaknya seorang murid patuh terhadap arahan dan aturan dari seorang guru serta merendahkan diri di hadapan guru. Yang ketiga, yaitu seorang murid hendaknya menghormati guru dan memandang guru dengan rasa hormat. Yang keempat, yaitu seorang murid seharusnya menghargai hak-hak seorang guru dan tidak melupakan jasanya. Yang kelima, yaitu hendaknya murid bersabar atas sikap yang tidak mengenakan yang keluar dari gurunya. Murid harus bisa memaklumi dan memaafkan kesalahan gurunya serta memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, seorang murid harus bersikap sopan santun kepada gurunya. Nah, itu tadi menurut Ibnu Jama' terkait etika peserta didik terhadap gurunya dalam pandangan Islam. Oke, yang selanjutnya yaitu sifat-sifat guru dalam pandangan Islam. Dari Atiyah Al-Barasi berpendapat bahwa seorang guru Islam itu harus memiliki sifat-sifat tertentu agar seorang guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Adapun sifat-sifat yang diterangkan oleh Atiyah Al-Barasi yaitu yang pertama, memiliki sifat zuhud. Sifat zuhud ini yaitu tidak mengutamakan materi dan mengajar karena Allah semata. Yang kedua, guru harus bersih tubuhnya, jauh dari dosa besar, sifat riya, dengki, permusuhan, perselisihan, dan juga sifat tercela lainnya. Yang ketiga, yaitu ikhlas dalam kepercayaan dan kejujuran seorang guru di dalam pekerjaannya, merupakan jalan terbaik ke arah suksesnya di dalam tugas dan sukses murid-muridnya. Yang keempat, seorang guru harus bersifat pemaaf terhadap muridnya. Ia sanggup menahan diri, menahan amarah dan lapang hati dan juga sabar. Yang kelima, seorang guru harus mencintai murid-muridnya seperti mencintai kepada anak-anaknya sendiri dan memikirkan keadaan mereka seperti memikirkan anaknya sendiri. Yang keenam, yaitu seorang guru harus mempunyai tabisat atau pembawaan adat, kebiasaan, rasa, dan pemikiran murid-muridnya agar tidak keliru dalam mendidik muridnya. Yang tujuh, yang terakhir, yaitu seorang guru harus menguasai mata pelajaran yang akan diberikannya serta memperdalam pengetahuannya tentang itu sehingga mata pelajaran tidak akan bersifat dangkal. Adapun yang saya kutip dari Al-Ghazali, beliau menasihati kepada para peserta didik Islam agar memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu seorang guru harus menaruh rasa kasih sayang terhadap murid-muridnya dan memperlakukan seperti perlakuan mereka terhadap anaknya sendiri, hampir sama seperti yang Atiyah Al-Barasi tadi. Terus yang kedua, tidak mengharapkan balas jasa ataupun ucapan terima kasih, tetapi dengan mengajar hanya semata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu hendaklah guru menasihati pelajar-pelajarnya supaya jangan sibuk dengan ilmu yang abstrak dan gaib. Yang keempat, mencegah murid dari sesuatu akhlak yang tidak baik. Yang kelima, jangan timbulkan rasa benci pada diri murid mengenai suatu cabang ilmu yang lain, tetapi selalu dibukakan jalan bagi mereka untuk belajar cabang ilmu tersebut. Dan yang terakhir, yaitu seorang guru harus mengamalkan ilmunya dan tidak berkata yang berbeda dengan tindakannya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk pemaparan materi pada kesempatan waktu ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.